Mari kita siapkan bahan-bahannya. Ada 350 gram ayam yang sudah dipotong-potong dan dicuci bersih. Di sini saya gunakan bagian dadanya yang banyak dagingnya. Kemudian kita akan menambahkan bumbu-bumbunya. Di sini ada garam 2 sendok makan, gula pasir 3 sendok makan, kaldu bubuk 1 sendok makan, dan lada bubuk 1 sendok teh. Bawang merah 4 siung yang sudah digoreng, bawang putih 10 siung yang sudah digoreng. Ini semuanya kita goreng biar aromanya makin harum. Nah, selanjutnya ini kita akan haluskan. Sebelumnya di sini saya akan menambahkan air secukupnya aja untuk memudahkan penggilingan. Nah, ini kita haluskan. Dan setelah halus, ini akan kita sisihkan dulu. Nah, ini udah benar-benar halus. Kemudian step berikutnya kita siapkan 500 gram tepung terigu, tuangkan 1 liter air yang mendidih. Nah, ini airnya udah kita rebus. Kemudian ini kita aduk rata menggunakan centong karena ini adonannya sangat panas. Kita aduk-aduk terus sampai merata. Dan untuk airnya ini aku tuangkan bertahap. Nah, jika ini dirasa masih kurang, kita tuangkan lagi. Jadi ini airnya harus benar-benar panas ya, biar nanti sempolnya lembut dan tidak keras. Untuk pembuatan biangnya ini bisa disesuaikan selera teman-teman ya, bisa dimasak di atas kompor atau dengan cara seperti ini dengan air panas, tapi menurutku lebih cepat dengan air panas seperti ini ya. Nah, ini kita aduk sampai benar-benar merata. Nah, kalau udah benar-benar merata, di sini aku akan menuangkan gilingan ayamnya tadi, ayam yang sudah kita haluskan. Nah, ini kita masukkan semuanya. Ayamnya masuk semuanya, ini kita aduk lagi sampai benar-benar merata. Karena ini adonannya itu agak lengket banget, jadi tetap aku gunakan centong. Ini karena masih dalam keadaan suhu hangat ya teman-teman. Nah, setelah ini merata seperti ini ya teman-teman teksturnya. Nah, sekarang aku akan menambahkan 2 butir telur. Nah, ini kita aduk rata. Lalu di sini saya akan menambahkan lagi 1 saset santan instan. Nah, ini santannya opsional ya teman-teman. Nah, biar adonannya lebih gurih, ini saya tambahkan. Nah, kalau teman-teman nggak ada bisa di skip. Aduk lagi sampai rata. Kalau semua bahan-bahannya udah merata, yang terakhir baru kita akan masukkan tepung tapioka sebanyak 300 gram. Ini aku masukkan bertahap ya, sambil kita aduk-aduk biar nanti lebih merata. Dan setelah step terakhir ini kita aduk terus sampai tepung tapiokanya ini merata seperti ini, sampai adonannya benar-benar merata dan bumbunya juga merata, rasanya pun merata. Setelah adonannya jadi, sekarang kita akan bentuk sempolan. Nah, di sini aku mau pakai sarung tangan dulu ya, biar nantinya itu lebih cepat. Nah, di sini aku oles minyak dulu biar nggak lengket. Jadi cara ini itu lebih cepat ya teman-teman kalau pakai sarung tangan. Nah, untuk cara membuatnya sangat mudah seperti ini, dan untuk ukurannya menyesuaikan saja. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman itu pakai tangan langsung, maksudnya nggak pakai sarung plastik, itu sangat lama banget ya, karena kan teksturnya ini benar-benar lengket. Jadi aku sarankan teman-teman harus pakai sarung plastik seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai adonannya selesai.
Setelah sempolnya kita selesai buat, nah di sini akan kita rebus dengan air mendidih. Nah, pastikan di sini kita akan menambahkan minyak goreng ya teman-teman, biar nggak lengket. Jadi aku kelupaan, jadi nambahin minyaknya di step pas ini mau matang ya. Nah, ini aku tambahin. Nah, ini kita rebus sampai matang dan juga sempolnya ini mengapung. Jadi kalau udah mengapung, ini sempolnya udah matang ya. Kalau udah matang, ini kita angkat lalu kita tiriskan. Nah, ini dia hasilnya setelah kita rebus. Nah, ini kita biarkan hangat dan selanjutnya akan kita panirin dulu ya. Nah, ini ada tepung terigu yang sudah dilarutkan dengan air tanpa tambahan apapun ya, cukup air saja. Lalu ini kita masukkan, kemudian kita gulingkan di atas panir sampai semuanya tertutup. Nah, ulangi hal yang sama sampai semua sempol terpaniri. Oh ya teman-teman, jadi total keseluruhan setelah kita buat sempolan tadi itu jumlahnya 75 sempolan. Jadi hasilnya banyak banget. Setelah selesai kita panirin, nah ini dia teman-teman, hasilnya banyak banget. Nah, yang aku tutup ini akan aku simpan di dalam kulkas untuk bekal besok kita jalan-jalan, dan sebagian akan aku goreng. Nah, ini udah panas minyaknya ya. Kita goreng dalam minyak yang benar-benar panas biar tidak banyak menyerap minyak. Biasanya kalau aku jual ini itu aku gorengnya pakai panci gitu ya teman-teman. Jadi langsung tenggelam tanpa harus dibalik-balik. Karena ini mau aku konsumsi sendiri, jadi aku gorengnya nggak banyak banget, cukup pakai wajan legend. Nah, ini sudah kering ya, sudah matang, kita angkat dan kita tiriskan. Ini dia teman-teman, setelah selesai kita goreng, cocok banget dicocolkan di saus sambal yang pedas. Pas banget dengan suasananya. Di sini udah habis hujan ya teman-teman. Masih hujan deh, masih hujan, cocok banget. Sini udah aku siapkan bakso giling yang sudah jadi sebanyak 1 kg. Kemudian ada tahu pong. Ini aku beli 10.000 ya teman-teman, dapatnya 40 pieces. Nah, selanjutnya kita akan iris dulu, kita belah dulu tahunya. Nah, seperti ini. Lakukan semua tahu sampai selesai. Oh ya, di sini untuk isian baksonya aku pakai bakso yang udah jadi. Di sini aku pakai bakso sapi, atau bisa juga teman-teman bikin sendiri. Bisa juga diganti dengan bakso ayam. Dan setelah selesai kita belah-belah semuanya, langsung aja kita akan mengisi baksonya ke dalam tahu yang sudah kita belah tadi ya. Ini kita masukkan secukupnya aja. Ini bisa disesuaikan dengan daya jual teman-teman nanti ya, mau dijual berapa. Nah, isinya itu disesuaikan. Nah, di sini aku pakai solet plastik ya teman-teman, karena biar nggak lengket dan biar lebih mudah. Ditekan-tekan lalu diratakan. Isi semua tahu sampai semuanya selesai. Setelah tahu terisi semua, nah ini baksonya masih tersisa ya, ini masih banyak. Nah, ini akan aku sisihkan dulu, dibuat lain waktu. Nah, di sini tahunya sudah siap kita kukus. Nah, ini akan kita kukus dulu. Ini tahunya kita kukus sampai baksonya matang merata. Dan setelah matang baksonya ya, ini kita matikan kompornya dan biarkan dulu suhu ruang. Dan setelah suhu ruang, di sini aku akan memaniri ya teman-teman. Siapkan tepung terigu yang sudah dilarutkan. Langsung gulingkan tahu bakso di atas terigu dan panir. Setelah terpaniri selesai, kita sisihkan. Ulangi hal yang sama sampai semua tahu baksonya terpaniri. Dan setelah semua terpaniri, nah di sini aku bagi dua ya, karena tadi 40, jadi aku bagi 20-20. Yang satu aku panirin, yang satu ini aku balur telur. Nah, di sini udah aku siapkan 1 butir telur utuh. Kemudian ini kita kocok dan tambahkan garam secukupnya saja ya.
Dan ini telurnya udah siap. Sekarang kita akan menggoreng. Siapkan minyak yang benar-benar panas. Masukkan tahu bakso ke dalam telur, guling-gulingkan. Lalu kita goreng di atas minyak yang panas. Ulangi hal yang sama sampai semua tahu tergoreng semuanya. Setelah tahu sudah masuk semua, ini kita balik-balik biar matangnya merata. Nah, jika ini tahunya biar lebih kribo atau crispy, kita masukkan lagi di atas telur. Lalu kita goreng lagi seperti ini. Ulangi hal yang sama sampai selesai. Dan setelah matang, ini kita angkat, lalu kita tiriskan. Nah, ini dia teman-teman, tahu bakso telurnya. Ini aromanya harum banget dan rasanya crispy banget. Selanjutnya kita akan menggoreng tahu bakso yang kita panirin secukupnya aja. Jadi tidak aku goreng semua ya teman-teman. Setelah tahu baksonya ini udah kuning keemasan, nah ini udah kering, langsung aja ini kita angkat dan kita tiriskan. Nah ini dia teman-teman, tahunya bisa langsung kita kap-kapin gitu, seperti ini. Dengan daya jual ditentukan di daerah teman-teman masing-masing ya, karena ini tahu bakso sapi bisa banget diisi 6 atau 7 dalam 1 cup 10.000, disesuaikan dengan daerah masing-masing ya. Nah seperti ini bisa langsung ditambahkan dengan saus sambal. Nah ini dia teman-teman, hasilnya ini enak banget ya, benar-benar crispy. Ini dijual bakalan laris banget dan nggak ada namanya musiman. Nah ini aku mau coba yang rasa yang kita goreng pakai telur ya, ini benar-benar crispy banget. Bismillah. Dan tahu bakso yang kita panirin ini crispy-nya lebih banget ya. Ini sekarang kita siapkan bahannya. Ada 150 gram tepung terigu, langsung aja kita tuangkan 150 ml air mendidih ya teman-teman. Langsung aja ini kita aduk sampai rata. Nah airnya kita masukkan bertahap-tahap aja. Dirasa belum rata ini kita tambahkan lagi, kita masukkan lagi, tapi jangan sampai kelembekan ya. Nah untuk tekstur adonannya seperti ini ya, teksturnya kental seperti ini. Selanjutnya kita akan menambahkan tempe 2 papan. Nah ini tempenya seharga 1000-an. Langsung aja ini kita haluskan. Ini aku pakai parutan keju, bisa juga teman-teman ulek-ulek atau di blender. Setelah tempenya selesai diparut, sekarang kita akan tambahkan bumbunya. Ini ada gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kaldu bubuk setengah sendok teh, bawang merah 2 siung yang sudah digoreng, dan bawang putih 2 siung yang sudah digoreng. Tambahkan 1 butir lagi. Oh ya teman-teman, tadi lada bubuknya ketinggalan. Nah aku tambahkan 1/4 sendok teh, dan ini ditambahkan lagi 5 batang daun kucai atau bisa diganti dengan daun bawang. Dan ini kita aduk rata. Lalu di sini saya akan menambahkan 1 bungkus sejiku. Ini yang kemasan kecil ya, 1 bungkus aja. Dan ini kita aduk rata. Nah, jika udah benar-benar merata tekstur adonannya seperti adonan bakso seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini aku akan menambahkan tepung tapioka sebanyak 5 sendok makan peres ya. Lalu ini diaduk sampai benar-benar merata. Oh ya, untuk takaran resep lengkapnya nanti akan aku tulis juga di description box. Nah, teman-teman bisa cek di situ. Nah, setelah adonannya selesai dan jadi, ini udah kali seperti ini ya teman-teman. Nah, ini udah siap untuk kita bulat-bulatkan. Nah, teksturnya seperti ini, udah nggak lengket. Kayak gini. Oke, sekarang kita akan bulatkan. Sekarang kita akan bulatkan. Untuk ukurannya menyesuaikan aja ya. Nah, bisa juga di seukuran kelereng atau di atasnya juga boleh. Nah, ulangi hal yang sama sampai semua adonan selesai. Nah, ini adalah salah satu ide jual yang sangat rekomen banget ya teman-teman, karena modalnya yang sangat minim banget, tapi ini kalau dijual untungnya bisa banyak banget. Dan juga cara buatnya itu nggak lama, nggak ngabisin banyak waktu, dan pokoknya mudah banget.
Nah, ini dia udah selesai, kita bulatkan. Ini selanjutnya akan kita rebus. Oh ya teman-teman, jadi menurut aku ide jualan yang paling menguntungkan itu tidak hanya dari bahannya yang minim aja, tapi dari dalam cara pembuatannya itu benar-benar menghemat waktu, dan juga membuatnya itu benar-benar nggak ribet, nggak banyak menghabiskan waktu, juga untungnya benar-benar melimpah. Dan yang satu hal lagi, anak-anak atau pembeli itu pasti bakal ketagihan. Nah, itu yang menurut aku banyak menguntungkan. Nah, ini kita rebus sampai sempol tempenya mendidih, mengapung, dan benar-benar matang ya teman-teman. Ini kita masak lagi sampai benar-benar dalamnya itu matang. Nah, kalau udah matang kayak gini, kita angkat dan kita tiriskan. Nah, ini masih panas banget ya. Ini kita biarkan dulu suhunya turun atau dingin. Nah, setelah itu ini akan kita tusuk ya. Nah, pertusuknya ini menyesuaikan tempat teman-teman masing-masing ya. Bisa diisi 3 atau 4. Nah, kalau mau dijual ini aku biasanya isi 3 atau disesuaikan aja pokoknya ya dengan bahan dan tempatnya masing-masing. Dijual 1000-an untung banyak. Apalagi dijual 2000-an, pasti untungnya lebih banyak lagi. Ulangi hal yang sama sampai selesai. Nah, jika udah selesai kita tusuk seperti ini. Nah, selanjutnya ini akan kita panirin dulu ya. Jadi nanti biar lebih menarik dan rasanya juga lebih crunchy. Di sini aku tambahkan 4 sendok makan terigu untuk bahan pencelupnya ya. Tambahkan setengah bungkus sajiku. Lalu ini kita tambahkan sedikit air secukupnya aja. Dan kita aduk sampai rata. Nah, ini udah jadi ya untuk pencelupnya, kekentalannya seperti ini atau disesuaikan aja. Selanjutnya akan kita panirin. Jadi mau memanirinnya mudah banget ya, tinggal kita celupin kayak gini, langsung aja kita gulingkan di atas panir sampai semuanya terbalur ya. Lakukan hal yang sama sampai semua tusukannya ini selesai kita paniri. Dari modal 12.000 aja, ini kita hasilkan 30 tusuk. Nah, apalagi kalau kita isi per tusuknya ini 3 bulatan, pasti lebih untung banget. Nah, selanjutnya ini akan kita goreng. Pertama siapkan bawang putih 4 siung. Nah, ini kita haluskan manual aja. Tambahkan 1 sendok makan garam kasar, lalu ini kita ulek sampai halus. Dan ini udah setengah halus. Sekarang aku mau masukkan udang rebon 50 gram, secukupnya aja ya, sesuai selera aja. Nah, ini kalau teman-teman nggak suka udang rebon bisa di skip aja. Nah, ini kita haluskan sampai benar-benar halus. Setelah bumbunya ini halus, selanjutnya ini kita kumpulkan dulu ya. Kemudian kita tuangkan di atas wajan. Masukkan 1 batang daun bawang yang sudah diiris, 2 sendok makan kaldu ayam bubuk. Kemudian tambahkan lada bubuk 1/4 sendok teh. Tambahkan air 500 ml. Nah, ini akan kita rebus sampai airnya mendidih. Setelah airnya mendidih, sekarang kita akan masukkan tepung terigu sebanyak 250 gram. Kemudian ini kita aduk rata sampai tepungnya mengental. Nah, dalam tahapan ini terus kita aduk-aduk ya, jangan sampai gosong. Nah, pastikan apinya kita kecilkan dulu. Setelah airnya menyusut dan tekstur tepungnya ini udah mulai padat, ini kita matikan dulu apinya. Dan terus kita aduk-aduk sampai suhunya menurun. Setelah itu baru bisa kita pindahkan di baskom. Sambil menunggu suhunya benar-benar turun dan tidak panas lagi, ini kita aduk-aduk terus ya. Dan
Setelah itu baru kita masukkan tepung tapioka sebanyak 250 gram. Nah, di sini aku tambahkan soda kue setengah sendok teh dan baking powder setengah sendok teh. Kemudian ini kita ratakan. Ini aku pakai spatula dulu ya karena ini masih hangat. Terus kita aduk-aduk sampai tepungnya merata. Setelah adonannya udah mulai dingin, nah di sini aku pakai tangan aja mengulennya biar lebih cepat. Dan ini udah cukup seperti ini ya teman-teman, udah selesai kita uleni. Selanjutnya kita akan bulat-bulatkan seperti ini ya, sesuai selera aja ukurannya, bisa kecil atau besar. Dan kalau teman-teman jumpain agak lengket bisa ditambahkan dengan minyak ya, tangannya diolesin minyak. Bulat-bulatkan sampai semua adonannya habis. Setelah selesai kita bulatkan, selanjutnya langsung aja kita rebus semua bulatan-bulatan tadi. Kita rebus sampai matang dan juga mengapung. Setelah ciloknya ini matang, nah sepertinya teman-teman, ini kita matikan kompornya lalu kita angkat dan kita tiriskan. Di sini aku tambahkan minyak goreng sedikit aja ya biar nggak lengket. Karena nanti kalau udah dingin biasanya agak keras atau lengket. Nah, di sini aku tambahkan minyak. Kemudian setelah dia dingin, ini bisa langsung kita tusuk-tusuk. Nah, per tusuknya di sini aku isi 3 bulatan aja atau disesuaikan dengan selera teman-teman. Dan setelah selesai kita tusuk semuanya, di sini aku akan menggorengnya sebagian ya teman-teman. Di sini aku goreng dengan 1 butir telur, kemudian ini aku kocok dan aku tambahkan sedikit garam saja dan juga air. Ini airnya kurang lebih 1 sendok ya teman-teman. Kemudian ini kita kocok sampai tercampur merata. Kemudian ini ciloknya kita masukkan di dalam telur, kita ratakan dengan telur lalu kita goreng seperti ini. Nah, kita balik-balik, kita putar-putar ya teman-teman biar telurnya itu merekat. Goreng semua cilok sampai telurnya ini matang dan kuning kecoklatan. Nah, setelah telurnya ini matang, kita angkat dan kita tiriskan seperti ini ya teman-teman. Cilok goreng telurnya ini udah jadi. Nah, ini cocok banget buat nyemil di rumah dan cocok juga buat ide jualan. Nah, di sini untuk penyajiannya atau kalau mau dijual itu ditaruh di plastik kayak gini ya teman-teman. Lalu tinggal masukkan aja saus sambal dan kecapnya yang sangat simpel sekali. Ini rasanya udah enak banget. Atau bisa juga dibuatkan sambal kacangnya, ini rasanya pasti lebih enak banget. Nah, tapi kayak gini aja rasanya udah enak ya. Ini tuh pedas-pedas, manis, gurih, dan kenyal-kenyal. Ini enak banget. Dan ini ciloknya tuh empuk banget ya teman-teman, nggak keras sama sekali. Meskipun udah dingin atau bahkan ditaruh di dalam kulkas, ini tetap lembut banget. Ini enak banget. Oke, sampai sini dulu sedikit video dari aku. Semoga bermanfaat.